Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Madin Lanjutan Ma'had UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Minah Husaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita kitab Minah Husaniyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Wa nakhussu muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking alamatur riya al ibadatu taing ibadah bikostil taqarrubi kelawan sejo ngeparek, bikostil taqarrubi kelawan sejo ngeparek ila amin hadratillahi saking pengayonane Gusti Allah ta'ala halih moho luhur sapa Allah. Fa inna dzalika mongko temen setuhune mengkono-mengkono al ibadatu bikostil taqarrubi min hadratillah iku kal amali koyo dene ngamal biujrotin kelawan ongkos, biujrotin kelawan ongkos, termasuk diantara riya yang samar, yang lembut, yang sulit bagi seseorang untuk menghindarinya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dengan ibadah yang dijalankan itu dia bisa dekat kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masuk ke dalam bagian riya. Berarti sulit sekali ternyata ya orang untuk beribadah murni ikhlas karena Allah, itu sangat sulit sekali. Tapi ya perlu untuk senantiasa dilatih, bukan kemudian ditinggalkan, itu tidak. Jadi terus dilatih, dilatih, dan dilatih. Loh, mengapa kok orang yang beramal dengan tujuan untuk taqarrub kepada Allah itu bisa masuk ke dalam riya? Maka fa inna dzalika kal amali bi ujratin. Orang yang demikian itu, yang beribadah dengan tujuan untuk taqarrub kepada Allah itu, dia seperti halnya orang yang beribadah untuk mendapatkan upah, karena itu masih masuk ke dalam riya. Ya ini loh angile. Qalu padha dawuh sapa ulama, qalu padha dawuh sapa ulama wa hadhil illatu, maksudnya ulama yang dimaksud di sini ya ulama ahli tasawuf, bukan ulama pada umumnya, tidak, karena kan konteks kajian kita itu adalah ilmu tasawuf. Qalu padha dawuh sapa ulama wa hadhil illatu tai iki illah iku akhfal illati, iku akhfal illali luweh samar-samare piro-piro ngilat.
Jadi ilat ini maksudnya ya ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilat yang paling lembut, penyakit yang paling lembut di antara riya itu. Ini saking angel kita kan sudah wis kita ya wis pas bener wong niatnya itu adalah takoruban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kok ya itu masih masuk ke dalam riya. Ini saking sulitnya, lembutnya banget. Warubama tarokolan terkadang munggah sapa sahibuha wong kang duweni hadhil ilah ila qaribin maring panggonan kang parek min hadratillahi saking ngarsane Gusti Allah utawa pengayonane Gusti Allah taala halih luhur sapa Allah. Fayuqalu mongko den ucapaken lahu maring sahibuha irji apa irji kaul irji baliyo sapa sira. Lasta ora ana sapa sira, lasta ora ana sapa sira iku min ahliha, iku min ahliha setengah saking ahline hadrah, iku min ahliha setengah saking ahline hadrah. Wa innama ahluha ing pestine utawi ahline hadrah iku man wong ya tukang nembah sapa man, ya tukang nembah sapa man Allah ing Gusti Allah taala halih luhur sapa Allah imtisalan krana arai anut, imtisalan krana arai anut ila li amrihi maring perintah Gusti Allah. Wa wafa'an lan krana arai nuhoni, wa wafa'an lan krana arai nuhoni biwajibi hakihi kelawan wajibe hake Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah, ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Meskipun demikian, kadang-kadang orang yang seperti ini, pemilik ibadah dengan tujuan untuk takoruban ilallah, itu kadang-kadang dia juga naik pangkat, ya, naik kepada makom-makom yang berada di atasnya, sampai kemudian dia sampai pada hadrah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu sampai di situ, fayuqalu lahu irji lasta min ahlik. Begitu dia sampai di sana, ternyata diucapkan, dikatakan kepada orang tersebut, wis balio, awakmu duduk ahline makom iki, kau bukan pemilik makom ini. Mengapa? Karena pemilik makom ini adalah orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata imtithalan li amrihi, semata-mata hanya melaksanakan perintahnya Allah dan semata-mata hanya menjalankan kewajiban untuk memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada pamrih lagi, tidak ada keinginan-keinginan yang menyertainya. Nggak ingin mendapatkan pahala, tidak ingin mendapatkan ini sulit hati, ya, ini sulit hati. Makanya ini perlu untuk diupayakan secara terus-menerus. Wa min ngalan iku setengah saking takok iku riya itti'amul maqamati utawi ngaku-ngaku piro-piro makom. Qabla itti'amul maqamati utawi ngaku-ngaku piro-piro makom qabla abulughiha yang dalam sak durunge tumeka ing maqamat. Au ba'da bulughiha utawa yang dalam sawise tumeka ing maqamat. Walam yu'dzan dan ora den idini, walam yu'dzanan ora den idini sapa lahum kaum fi izhariha ing dalem mertelaaken maqamat, fi izhariha ing dalem mertelaaken maqamat. Tsumma anna dzalikal mudda'i mongko nuli temen setuhune mengkono-mengkono wong kang ngaku-ngaku iku yo angka buden tatrapi sapa mudda'i bihirmani ma kelawan kaling-kalingan perkara idda'ahu kang ngaku-ngaku sapa mudda'i ing ma, idda'ahu kang ngaku-ngaku sapa mudda'i ing ma falayana luhu mongko ora merkoleh sapa mudda'i ing ma
ba'da dzalika ing dalem sawuse mengkono-mengkono iddia ba'da dzalika ing dalem sawuse mengkono-mengkono iddia abadan ing dalem selawase kama juriba kaya oleh den jajal sopo man kama juriba kaya oleh den jajal sopo man. Nah, sebagian diantara daqaiqu riya yang sangat lembut lagi adalah seorang yang mengaku-ngaku telah sampai pada satu makom. Mengaku misalkan sampai pada makom tajrid misalkan. Padahal dia belum sampai ke makom tajrid. Atau dia sudah sampai ke makom tersebut, tetapi Allah belum mengizinkan kepada orang tersebut untuk menyampaikan atau melahirkan kepada banyak orang bahwa dia sudah sampai kepada makom tersebut. Karena itulah pengakuan yang dibuatnya itu lantas kemudian menyebabkan dia terhalang dari makom tersebut. Jadi enek kalane urung teko ning ngaku-ngaku teko, enek kalane wis teko ning durung oleh atau belum diperbolehkan untuk membuat pengakuan, pernyataan, mengumumkan bahwa dia sampai pada makom tersebut. Tapi kemudian mengumumkan itu sendiri. Karena itulah wali-walinya Allah itu gak sembarang. Bahkan aksaruhum, yang paling banyak ya tidak ada yang tahu, tidak ada yang membuat pengakuan kalau dia itu wali, itu nggak ada. Ya, aksaruhum ya tidak ada yang ngaku, aksaruhum ya nggak ada. Waliul mastur, wali-wali itu yang paling banyak ya tertutup bahwa dia itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nanti suatu saat barangkali kita oleh Allah dibuka oleh Allah sampai pada makom-makom tersebut, ya diem aja, jangan membuat pengakuan atau kecuali kalau memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min halan iku setengah saking riya, daqaiqu riya, mahabbatu itila innasi utawi demen, mahabbatu itila innasi utawi oleh utawi demen oleh ningali menungso halal ibadah yang ngatasi ibadah wa khairi halan liyani ibadah. Termasuk diantara riya lagi adalah merasa senang ketika ibadah yang dia lakukan itu dilihat oleh orang lain. Jadi nek sampean sik duwe rasa seneng, kalau kita masih punya rasa senang, rasa demen, mongkrok atine ketika ngibadah dilihat oleh orang lain, maka ini tanda bahwa ada riya di dalam diri kita. Jadi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah ya wis ndak enek efeknya mau dilihat orang, ya ndak ada efeknya, wis enggak ngereken, ora didelok ya ora ngereken. Nek selama masih ada rasa bahwa di dalam dirinya senang dilihat oleh banyak orang, maka ini berarti masih masuk dalam kategori riya. Meskipun kita membuat pernyataan bahwa ini ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah bukan karena riya, tapi pengakuan itu tidak ada artinya karena pengakuan itu ditentang oleh hati, sikap hati yang merasa senang dengan pujian atau mungkin apa yang dilihat orang kepada dirinya. Kita lanjutkan. Kalau dawuh sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadili, rupanya Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah taala, rahimahu muga melasi ing Syekh Abdul Hasan As-Sadili sapa Allah Gusti Allah taala alim wa luhur sapa Allah. Dawuh man
min adhari syai'in engkol min adhari syai'in iku setengah saking luwe bahayane suwiji-wiji alal muridina ing atase wong kang ngarepaken wusul marang Allah kabeh al iksaru utahe ngekehaken minal a'mali saking biro-biro ngamal as-sholihati kang bagus apa amal lalahum menawa murid iku yuhmatu den lem sapa murid ala dalika ing atase mengkono-mengkono al iksar illa yasdadu krana ora dadi tambah bika suratiha kelawan al amal as-sholihah idla yazdatu krana ora dadi tambah sapa murid ngene ya idla yazdatu krana ora dadi tambah sapa murid bikasratiha kelawan akeh al amal as-sholihah ila dan angin den tolak aumatan utawa den bendoni wa hadza iki perkara maksude ya adhari syai'in alal murid iku tadi iku yakhfa samar apa hadza ala kasir ning atase wong akeh minal muridina kang saking biro-biro wong kang ngarepaken wusul marang Allah kabeh wa min gunalan saking iki perkara iki ilayas datu bika suratiha au jabu padha majibaken sapa ulama alal muridi ing atase murid al israra ing ngrahasiaken biamalihi kelawan ngamali murid hasbatokoti kelawan milang-milang kekuatan murid hatta yakwasa hingga kuat sopa murid wayatamakkan lan kongang sopa murid Asyabul Hasan As-Sadili rahimahullahu ta'ala itu mengatakan bahwa sebagian di antara hal yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah memperbanyak amal-amal soleh. Itu justru berbahaya. Ini yoroto angel ya. Ini sangat sulit. Jadi sebagian di antara hal yang paling bahaya bagi seorang murid adalah memperbanyak amal-amal soleh supaya dia dipuji oleh orang lain. Nah di sini lo pentingnya niat bagaimana hati seorang murid itu betul-betul mampu mengikhlaskan apa yang dia lakukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena li'ajlin nas, bukan karena manusia, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Nah ini sulit. Karena itulah maka para ulama-ulama, khususnya adalah para ulama ahlu tasawuf, mereka mewajibkan kepada murid-muridnya untuk merahasiakan amal solih yang dia kerjakan. Bukan berarti meninggalkan amal solih, tidak. Ya berbuatlah amal solih yang banyak, tapi rahasiakan amal solih yang kalian kerjakan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang tahu, supaya kita tidak terjebak ke dalam hal, ke dalam perbuatan riya yang sulit untuk dikendalikan itu, ya, supaya tidak jatuh kepada itu. Wa qala dawu sapa Abul Hasan As-Sadili aidun halih malih rubama yaf'alu terkadang ngagawi supal murid-murid amron ing perkara yuhmadu amron ing perkara yuhmadu mongko den puji utawa den lem sapa murid alaihi ing atase amr walayak sudulan ora nejo sapa murid ing hamid fayadhunnu mongko nyono sapa murid ana ing temen setune murid iku mukhlisun wong kang ikhlas wal halu hale utahe tinggahe iku ana temen setune murid iku murain wong kang pamer wadzalika utahe mengkono-mengkono rubama yaf'alu al muridu amrun yuhmatu alaihi wala yaksuduhu iku ka ayarudha kaya yen to balekaken so murid matalan upamane ma ing perkara yutihi kang paring ing ma lahu maring murid sapa nasu menungso ta'afufan krono ngrekso saking haram fayahmadu mongko muji
ing murid sapa anasu menungso ala dalika ing atas mengkono-mengkono ratu payusgi mongko nengklengaken sapa murid ila madhi maring pamujinin nas versi mongko bali opo ngamali murid ila riya imaring riya walau lam yaksid senajan ora nejo sapa murid zalika ing mengkono-mengkono riya zalika ing mengkono-mengkono riya awalan ing dalam kawitane. Nah, termasuk diantaranya adalah terkadang sang murid itu melakukan amal perbuatan itu memang tidak bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Pada awalnya dia mengikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya demikian, tetapi begitu dia mendapatkan pujian dari orang lain, maka muncul di dalam hatinya bahwa dia telah ikhlas kepada Allah, telah ikhlas di dalam beramal. Padahal sesungguhnya yang demikian itu bukan keikhlasan, tetapi yang demikian itu merupakan satu sifat riya. Ya, sulit sekali orang mau beramal ikhlas karena Allah, itu sulitnya bukan main. Jadi kalau yang tadi itu orang yang beramal soleh sebelumnya, kemudian dia punya keinginan supaya dilihat oleh orang lain, itu masuk ke dalam riya. Yang ini tidak lagi ada keinginan untuk itu, tetapi begitu ternyata itu sudah dilakukan, ada orang yang memuji dia, gelender hati ini lagi, dia merasa bahwa dirinya sudah ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masuk ke dalam riya. Ini masuk ke dalam riya. Lu angel ya. Betapa sulitnya orang mau beramal ikhlas karena Allah. Sulitnya bukan main. Nah, karena itu mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita tidak terjebak dalam riya ini. Wa min hulan iku setengah saking wa min halan iku setengah saking alamatur riya al-amal utai ngamal tarkul amali ya tarkul amali utai tinggal ngamal min ajrin nasi saking arai menungso min ajrin nasi saking arai menungso kala dawuh sapa al-Fudail Imam Fudail Ibnu Iyadin kang dadi anak-anak Iyad tarkul amali utai tinggal ngamal min ajrin nasi krana arai menungso iku riyaun riya wal amal utai ngamal min ajrin nasi saking arai menungso iku syirkun syirik. Wal ikhlasu ta ikhlas iku ayu afika yen to nyelametaken ing sira sapa al haqq Gusti Allah taala hak mahluhur sapa Allah minha saking riya wa tarku wa syirku wa makna dzalika ta maknane menggono-menggono tarkul amali min ajrin nas riya ila akhir iku ana man teman sedune wong azama kang nejo sapa man ala ibadah ing atas ibadah wa taraka halan tinggal sapa man ing ibadah makhafatan krana arae wedi makhafatan krana arae wedi ayyaroha ing yen to ningali ing ibadah ayyaroha ing yen to ningali ing ibadah subhanasu menungso fahuwa mongko taiman iku murain wong kang riya liana krana temen setune man iku tarawtaha tinggal sumaman ing riya min ajlin nasi saking arai menungso min ajlin nasi saking arai menungso amalau tarawkaha anapun lamun ninggalaken sumaman ing ibadah li yaf'alaha krana arai nglakoni sumaman ing ibadah fil khalwati ing dalam tingkah berseven fahadha mongko utahe iki tarku iku mustahabun den demeni ilan takun angin tono apa ibadah iku faridatan ibadah fardhu au zakatan utawa zakat wajibatan kang wajib apa zakat au yakuna utawa ana sapa man iku miman setengah saking wong yubtata kang tenut sapa man sapa bihiman yubtata kang tenut sapa bihiman fal jaru mongko utawi ngedeng fidzalika yang dalam mengkono-mengkono ibadah iku afdalu luwe iku afdalu luwe utama fidzalika yang dalam mengkono-mengkono fardhu au zakat ngene ya fidzalika yang dalam mengkono-mengkono fardhu au zakat iku afdalu luwe utama. Syekh Fudail bin Iyad
Dia mengatakan bahwa seorang yang beramal meninggalkan amal, ya tarkul amali min ajrin nas, siapa yang meninggalkan satu amal ibadah karena manusia, maka sesungguhnya dia itu seorang yang riya, ya. Orang yang beramal karena manusia itu syirik. Jadi yang tidak mau beramal karena manusia itu masuk riya. Yang beramal karena manusia itu sudah masuk syirik, bukan lagi riya. Ini menurut Syekhullah, ya. Angel, ya. Ternyata sulit sekali, sulit. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa, ya. Nah, kalau orang yang ikhlas bagaimana? Wal ikhlas wa yu'afika al-haqqu ta'ala minna. Keikhlasan itu ya orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya, dari sifat syirik. Itu orang yang betul-betul ikhlas karena Allah. Adapun kalau seorang itu meninggalkan satu amal ibadah dengan niatan dia akan mengerjakannya di tempat yang sepi, maka itu mustahab, disukai, kecuali kalau hal yang dilakukan itu adalah hal yang fardu, yang wajib. Kalau yang wajib ya udah lebih baik jahar. Juga kalau misalkan itu seorang yang punya pengaruh yang banyak diikuti oleh orang, maka yang paling bagus ya jahar. Kalau enggak, artinya enggak ada yang pengikutnya secara ini, enggak, ya sing apik khalwat. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kali ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk pribadi saya. Dan memang betapa sulitnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, terutama dalam amal perbuatan kita. Tetapi mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan keikhlasan itu dengan betul-betul murni semata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadhra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.